Baik, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita di pertemuan ketujuh. Kita UTS tanggal 22 ya, Selasa ya. Online nanti. Itu makanya yang saya tadi WA di grup untuk tugas kedua itu silakan dikerjakan. Itu materi yang kita sudah bahas pertemuan kelima kalau nggak salah. Yang kita latihan Excel itu loh. Nanti itu silakan dikerjakan. Memang dibikin deadline-nya 3 hari karena supaya nanti selesai di sebelum UTS. Karena nanti kira-kira salah satu soal UTS seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan materinya. Agenda kita hari ini adalah kita di pertemuan ketujuh kita bahas materi pertemuan ketujuh yaitu sistem transportasi 2 tentang intermodal transportation, kemudian transport terminal, ada port terminal, airport terminal, rail terminals. Nah, ini karena memang cukup banyak materinya yang saya sering sampaikan, cukup banyak materinya dan tidak terkejar juga. Nanti juga belum lagi nanti kita setelah UTS nanti insya Allah nanti kita akan fokus ke banyak soal-soal perhitungan, latihan pakai Excel, latihan pakai software Lingo salah satunya. Kemudian nanti juga kita akan nanti mudah-mudahan pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS nanti kita sampaikan kira-kira proyeknya apa yang nanti akan sebagai UAS. Berarti nanti ada pertemuan sekitar 7 pertemuan untuk mengerjakan proyek. Jadi nanti kira-kira bagian daripada UAS adalah proyeknya itu. Nanti mudah-mudahan nanti insya Allah setelah UTS atau pertemuan pertama UTS, setelah UTS nanti sudah bisa saya sampaikan kira-kira apa tugas proyeknya gitu. Dan nanti juga kita setelah UTS juga nanti banyak materi-materi latihan perhitungan ya, pakai Excel, pakai Lingo dan seterusnya. Maka nanti materi-materi yang belum tersampaikan detail, jadi materi-materi contoh materi-materi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang saya kadang-kadang agak saya kebut, agak saya cepat nyampeinnya. Nanti saya share saja ya, saya share, kita sharing sebagai tugas juga nanti. Mungkin nanti juga setelah UTS selain ada tugas kelompok project, juga nanti tetap ada tugas individu ya. Supaya nanti mahasiswa kalian terlatih apa namanya mengerjakan beberapa kasus. Jadi contoh saja kayak materi yang minggu lalu, materi pertemuan ke-6 itu kan ada materi tentang ini ya, tentang transport yang saya skip karena waktunya terbatas. Maka nanti kalau belum bisa saya sampaikan, nanti saya share materinya, silakan kalian pelajari, kalian pahami. Nanti juga saya share juga sebagai materi tugas, ya. Eh, atau juga nanti juga saya bisa mungkin apa ya? Atau mungkin nanti bisa di share yang lain ya. Nanti untuk kalian pengerjaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak paham nanti bisa disampaikan di WA grup. Baik, kira-kira begitu. Eh, nah, untuk untuk materi hari ini adalah tentang transport terminal. Oh ya, berikutnya adalah nanti yang kita bahas agenda hari ini. Nanti kita bahas kira-kira jam setengah 3
sorry, setengah duaan lah. Nanti kita bahas tentang yang saya share tadi di WA Group tentang, jadi kemarin kan ada berita tuh di Jakarta hari Kamis kalau nggak salah. Jadi kan hari Jumat itu kan libur, ada ini ya, tanggal merah, sehingga mungkin ada long weekend itu ya, Jumat, Sabtu, Minggu libur, sehingga biasanya kalau di Jakarta itu ya, itu kalau di Jakarta itu traffic lalu lintas itu kalau Senin pagi itu rame karena Senin pagi adalah hari pertama masuk kerja habis libur Sabtu Minggu. Kemudian biasanya Jumat sore juga rame karena orang juga ada semacam arus arus mudik, arus balik begitu ya. Nah, karena kemarin Kamis sore itu kan juga weekend terakhir ya, karena Jumat libur, itu juga ramai jalan. Nah, kemarin ada berita yang cukup cukup apa namanya, cukup agak heboh ya. Jadi di area Tanjung Priok itu macet parah. Kalau kalian tadi sudah searching, sudah baca-baca beritanya apa ya, termasuk karena faktor kontainer kontainer truk-truk pelabuhan itu dia ngantri. Itu saya baca sekilas itu ada berapa ribu, itu ada 4.000 atau berapa ribu yang truk truk kontainer yang belum terlayani sehingga dia ngantri nggak bisa masuk ke pelabuhan gitu. Imbasnya apa? Ya, saya juga dulu sering, saya juga dulu pernah kerja di daerah dekat Tanjung Priuk ya, sehingga itu ya pasti itu lalu lalang truk tuh banyak. Ya seperti sama dengan di Cilegon ya, truk-truk kontainer itu banyak. Nah nanti kita bahas. Kira-kira kita bahas 1 jam, jam 1 lebih 40-an lah sebelum sebelum si Marcel keluar ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang transport terminal. Ini kalau di Fakultas Teknik ini mungkin sedikit nyerempet materi di prodi Teknik Sipil. Jadi kalau prodi teknik itu yang ada yang peminatan transport itu sipil biasanya, teknik sipil. Oke, tentang transport terminal. Oke, jadi nanti, jadi terminal transport, terminal apa? Kendaraan, yaitu ada pelabuhan kalau kapal laut, kemudian ada bandara kalau itu pesawat terbang, ada terminal mungkin depo truk kalau truk, kemudian ada stasiun kalau itu kereta api. Nah, yang kita sudah bahas minggu lalu ya, jadi termasuk transportasi yang cukup besar digunakan itu adalah kapal laut. Karena kapal laut itu bisa muat banyak ini ya, banyak kontainer ya. Kemarin ada yang kapasitasnya 1.000, ada 2.000 kontainer, ada yang 4.000 dan seterusnya. Jadi satu kapal itu bisa memuat 4.000 kontainer. Bahkan ada yang 10.000, ada yang 12.000 kemarin ya. Ini kalau kita lihat nih, ini jadi kalau kalian lihat kapal-kapal di pelabuhan seperti ini, begitu, ini kan jumlah-jumlah ini ya, jumlah kontainer ya, yang warna kuning, merah, biru ini, oranye. Ini kalau dihitung itu ada ribuan kontainer di situ. Jadi sebegitu besarnya ya kapasitasnya kontainer yang kita sebut dengan kemarin istilahnya adalah TEU, 20 equivalent unit ya. Jadi 20 feet ukurannya apa namanya kontainer. Maka apalagi kalau kita bicara logistik global ya, perdagangan lintas negara, lintas benua, pengiriman barang lintas negara, lintas benua, itu sudah pasti itu kapal laut pasti sangat berperan. Karena opsi kapal terbang atau opsi pesawat itu adalah untuk opsi-opsi barang-barang yang
yang istilahnya skalanya medium high gitu ya. Jadi skalanya barang-barang yang agak-agak mahal dia naik pesawat. Tapi kalau yang standar-standar ya dia semua pakai kapal laut karena kalau kita bicara kos lebih mahal kos pesawat. Nah, lebih lebih murah kos kapal laut. Ya, dengan pertimbangan kalau kapal laut pasti lebih lama, lebih pelan jalannya, lebih lama, speednya lebih lambat. Cuman tadi dia bisa menampung ribuan kontainer dalam satu kapal itu sekali berlayar. Tapi kalau kapal terbang atau pesawat, dia relatif lebih tinggi kosnya. Saya kira kita sudah kemarin sudah coba itu ya menghitung ya. Jadi kapal laut itu termasuk dia banyak volumenya, seperti itu. Nah, ini fungsi dari terminal itu ada untuk connectivity, ada untuk interface, ada untuk buffer. Jadi contoh Tanjung pelabuhan ini ya, pelabuhan pelabuhan terminal atau pelabuhan kontainer seperti mungkin di Cilegon itu ada ya pelabuhan. Kan di Cilegon kan ada dua pelabuhan ya. Ada pelabuhan Merak untuk ferry, untuk orang lalu lalang, untuk mobil nyebrang ke Sumatera. Ada pelabuhan barang atau kontainer ya di Cilegon. Itu ya untuk konektivitas, untuk mungkin menyambungkan barang-barang yang mau dikirim mungkin dari luar pulau atau luar negara dia lewatnya ke Cilegon atau mungkin misalkan Tanjung Priok dari luar negara lewatnya ke Tanjung Priok mau ke Jawa untuk konektivitas atau untuk interface atau untuk buffer. Buffer itu untuk cadangan. Jadi disimpan di pelabuhan. Kemudian nah ini ada beberapa tipe. Ini beberapa tipe intermodal terminal. Jadi kan kita sudah bahas apa itu moda atau modal, intermodal atau intermoda ya, sama saja. Itu opsi-opsi pilihan transportasi. Ada moda transportasi darat, ada truk, ada rel kereta api, ada moda transportasi laut, ada kapal besar, ada kapal kecil, perahu dan seterusnya ya. Ada moda transportasi udara. Itu pesawat. Nah, jadi kalau intermodal berarti dia antar apa? Antar moda. Antar moda. Jadi pengiriman barang itu ya pakai misalkan ya pakai pesawat atau misalkan dalam mengirim barang ini ya pakai kapal laut, ya pakai truk dan seterusnya. Jadi ya, tidak hanya menggunakan satu moda. Itu intermoda. Nah, ini ada beberapa tipe intermodal terminal. Ada port terminal yang atas. Jadi ini pelabuhan. Kemudian ada terminal rail, stasiun. Kemudian ini DC atau distribution center. Ini berarti darat. Ini lebih lebih mengarah ke truk ya, ke truk ini. Pelabuhan, ini ada container sea terminal. Ini yang biru ini eh, lautnya ya. Ini daratnya. Ada intermediate hub, kemudian ada barge terminal. Jadi ini ada lautnya, kemudian tapi ini juga ada semacam apa ya? Ada kayak lorong kecil gitu ya. Jadi airnya tuh bisa jadi dibuka semacam. Jadi ini laut kan, kemudian mungkin ini dibikin agak seperti
kali gitu, apa kali apa namanya? Jadi dibikin jalan yang lebih kecil gitu. Nah, ini sebutannya bus terminal. Ini ada beberapa tipe ya. Kemudian ini terminal stasiun. Ini one dock and near dock seperti ini. Kemudian ini ada transmodal terminal, kemudian ada load center, kemudian ada satelit terminal. Jadi karena ini intermodal, berarti ini yang biru ini laut ya. Yang biru warna laut, ini laut. Jadi di terminal di laut di pelabuhan laut ini ada ada keretanya. Seperti yang saya tahu kalau di Tanjung Priok itu juga ada kereta yang arahnya ke dekat pelabuhan. Ada yang pernah main ke pelabuhan Cilegon di sini? Ada nggak ya? Mulka, Radli, Pernah Pak, siapa tadi? Mulka pernah main ke Cilegon ya? saya pernah KP di sana Pak. Oh, KP di sana. Di sana sampai ada rangkaian ini nggak rel kereta api? Dekat Kalau pela- rel kereta di Ciwandan tuh nggak ada Pak, Sampai dekat pelabuhan nggak ada ya? nggak ada. Oh, berarti mungkin ya mungkin mungkin tergolong ini ya apa namanya? Ya mungkin pelabuhannya bukan pelabuhan yang tipe gede segede Priok ya. Yang saya tahu tuh, Ya, saya sih belum pernah masuk Priok ya, cuman kan sering lewat, cuman nggak pernah masuk. Ya di situ ada pelabuhan-pelabuhan, ya ada kapalnya, kemudian banyak-banyak gudang-gudang kontainer dan yang mengarah ke pelabuhan juga ada apa? Ada rel kereta apinya gitu. Jadi nanti ada opsi pengiriman barangnya nanti misalkan contoh habis unloading dari kapal, dia mungkin nggak pakai truk, mungkin nggak pakai kontainer, atau mungkin kontainer tapi naiknya ke kereta api juga ada, nggak pakai truk, tergantung nanti barangnya apa gitu ya, itu juga bisa. Dulu KP di Pelabuhan Cilegon kamu, Mulka. iya Pak. KP-nya tentang apa? Tata letak gudang Pak. Traffic flow Pak. Traffic flow gudang. Oh iya. Dengan Pak siapa, Bu siapa pembimbingnya? Pak Bah Pak, pengidang. Oh, Kalau oh, pembimbingnya Pak apa? Bu Leli. iya. Traffic flow ini truk atau Traffic flow truk Pak. oh, Truk ke arah yang arah gudang doang tapi bukan oh, keseluruhan traffic flow pelabuhan. oke oke oke. Kemudian berikutnya ini ada DC, distribution center, transloading, cross docking yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Transloading aja ada proses unloading kemudian dipindahkan loading lagi. Ada cross docking. Cross docking itu tidak sampai disimpan barangnya langsung dioper. Eh, Truk ketemu truk gitu ya. Jadi langsung pindah dari truk ke truk. Mungkin pernah lihat truk ketemu truk nempel pantat itu langsung pindah barang itu cross docking. Jadi nggak apa. Jadi barang-barang yang di cross docking itu nggak sampai nginep ya. Langsung pindah, oper gitu ya. Kemudian warehousing ada penyimpanan. Oke, kita sampai sini kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu yang kita tadi sampaikan di WA Group. Sudah baca yang saya tadi info berita di grup tadi? Sudah baca? Coba mungkin siapa yang sudah baca? Mulka, Radli, Gina, Marcel? Coba Marcel sudah baca. Marcel sebelum sebelum live Zoom nih. Kita suruh dulu berbicara. Marcel? Halo Pak, suara saya terdengar nggak Pak? Ya, Marcel lagi di mana? Lagi di rumah Pak.
Oh, di ini, di Bekasi ya? Oke, Ya, dia sudah udah baca berita yang saya share tadi ya. Ini. ya udah baru sekilas-sekilas sih Pak perihal si kapasitas Tanjung Prioknya tuh yang nggak muat gitu tuh yang harusnya truk itu kapasitas per harinya tuh cuman 1.500 ya 2.500 tapi di hari kemarin tuh nyampe 4.000 sampai 7.000 gitu tuh Pak overload gitu yang saya baca. Oke. Selain itu, selain karena eh, truknya lebih banyak daripada hari biasanya, apa yang menyebabin dia jadi apa namanya jadi ngantri lama itu apa? Apakah mungkin servis pelayanannya di pelabuhan itu dia kurang cepat atau bagaimana? Yang kamu baca seperti apa? Lebih nggak lebih ke arah yang tadi sih Pak jadinya gara-gara kan harusnya kan per hari 2.500 nah itu masuk ke arah ininya jadi uh, dari administrasinya gitu jadi dia emang kayak maksain hadir apa kayak nggak terdata gitu kan harusnya kan itu bisa bisa ketanggulang kalau misalnya emang udah tahu gitu kondisi si Tanjung Priok cuma bisa muat 2.500 truk. Nah pas lagi itu jadi administrasi perihal masuk masuk truknya gitu tuh Pak yang nggak profesional gitu tuh, yang disebut di berita gitu. Oke, 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 oke. Terima kasih jawabannya, Marcel. Silakan kalau mau izin silakan boleh live. Oke, yang lain mungkin Mulkah yang juga mungkin dulu pernah KP di Pelabuhan Cilegon ya. Apa yang kamu apa yang kamu tangkap dari berita kemarin soalnya sampai Gubernur Jakarta sampai turun tangan itu. Apa turun turun gunung itu. Apa yang kamu baca beritanya itu? Mulkah sudah baca? Udah Pak. Yang saya tangkap ya Pak, mungkin yang selalu terulang ini maksudnya bukan hal baru sih, maksudnya kayak hal yang di luar dugaan gitu Pak. Anggaplah kapasitasnya itu terbatas gitu, tapi terkadang ada beberapa event atau beberapa periode itu kayak tiba-tiba sampai 4 sampai lebih kapasitas atau overloading sehingga 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari kapasitas yang ada gitu. Jadi sih saya lebih seperti apa ya responnya ya? Lebih kayak kenapa belum ada perubahan kayak gitu tuh Pak? Nggak ada antisipasi, nggak ada plan alternatif kalau misalnya persiapan kalau kalau overloading gimana ya plan B-nya gitu ataupun mungkin hal apa yang bisa diimprove atau hal apa yang bisa diperbaiki untuk sekiranya di luar apa ya solusi instan kayak nambah kapasitas, nambah luas penempatan barang gitu. Yang ditinjau harus apa ya? Apakah sistem eh, apa ya kalau di gudang kalau pelabuhan tuh kan nggak asal masuk pak ya kan ada prosedur juga gitu kan kayak timbang di gerbang timbang dulu ada administrasinya juga mungkin macet di situ juga karena proses itu mungkin lama juga gitu jadi bukan sekedar kapasitasnya aja tapi proses pelayanan juga lama terus malah kehambat jadinya saling apa namanya eh Oke. Yang kamu baca itu eh kenapa bisa tadi dibilang biasanya mungkin 1.500-an per hari atau 2.000-an per hari jadi 4.000 itu kenapa ada lonjakan seperti itu? Ada nggak di berita itu disampaikan? Kenapa tiba-tiba nggak seperti biasanya ada lonjakan jumlah truk ini ya, kontainer ya? Disampaikan nggak di berita itu? Ada nggak?
Ini dia Pak. Salah satunya itu ada eh dia apa namanya sistem masuknya itu ya Pak. Tanda pengenalnya itu nggak bisa kebaca gitu Pak. Coba diulang, saya Jadi saya soalnya lagi tadi keluar Zoom karena jaringan. tadi apa namanya? Jadi di sini keterangannya macet disebabkan oleh sistem error pintu masuk pelabuhan sehingga tanda Oh, pengenalnya itu tidak bisa dibaca gitu Pak kartu masuknya. Jadi oh, diperbaikin dulu jadi makin lama makin numpuk gitu Pak. oh, oke, oke, Antrian. oke, oke. Ya, ya, ya. Soalnya oke, saya kerja di Jakarta itu kan 2019 ya. Saya di dekat pelabuhan sih, tapi bukan di pelabuhan ya. Jadi setiap hari saya lewat pelabuhan pasti. Tiap hari ya ketemu itu, tiap hari ketemu transformator itu ya, truk-truk gede itu. 2019 sampai 2025 berarti kurang lebih 6 tahun ya. Baru kali ini saya dengar berita ada ada berita Tanjung Priok macet parah sampai Gubernur Pramono Anung itu turun gunung sampai komentar ya. Jadi ya apa namanya, pengguna jalan-jalan di pelabuhan itu kan di sekitar pelabuhan kan ya selain truk-truk kontainer juga ada kendaraan umum seperti ada mobil pribadi, ada bis. Kebetulan pelabuhan itu nempel sama stasiun Priuk, nempel sama terminal Priuk. Jadi di situ ada truk, ada mobil pribadi, ada motor pribadi, mungkin ada yang lain ya sepeda orang jalan kaki, ada bis juga di situ. Sehingga ya tadi kalau salah aja kalau ada aja sedikit yang bikin gangguan sehingga tidak berjalan atau stuck gitu, nanti akan berdampak parah. Apalagi kemarin itu kalau nggak salah kan Kamis sore ya, Kamis sore atau hari apa ya? Saya nggak agak lupa ya. Kamis sore itu kan pas akhir orang kerja, Jumat, Sabtu, Minggu kan long weekend sehingga mungkin makin makin numpuk kendaraan yang turun ke jalan, terutama kendaraan pribadi ya. Nah, oke. Saya kira nanti untuk yang lebih jelas nanti silakan saja dibaca beritanya ya. Sekarang kita kembali ke materi saja. Nah, berikutnya ini gabungan antara port itu pelabuhan dan airport itu bandara. Ini ya, ini gabungan antara bandara dan pelabuhan. Kalau di Indonesia sepertinya sepertinya sih belum ada ya. Atau ada nggak ya? Saya juga belum hafal. Bandara yang dekat sama pelabuhan. Kalau Jakarta itu kan Cengkareng sama Priok itu jauh sih, jauh. Yang saya tahu tuh kalau di Priok itu ada pelabuhan, pelabuhan barang ya. Kalau pelabuhan orang sudah nggak ada kayaknya. Kemudian stasiun nempel di situ. Kemudian terminal juga nempel. Jadi ada 3 terminal ya. Tanjung Priok, sorry, kapal laut, kereta api, sama bis tapi ya, bis. Nah ini gabungan antara bandara dan pelabuhan. Ada yang substitution, ada yang complementarity. Ini yang biru tua ini maritime transport. Berarti mana nih? Biru tua berarti yang ini ya. Biru tua itu yang berarti yang ini. Ini maritime transport, ini laut ya. Yang saya bilang tadi, ini laut warna biru. Kemudian yang biru muda itu, nah ini adalah kapal, pesawat. Kemudian yang ini road transport, ini truk gitu ya. Jadi pelabuhan,
nyambung ke bandara dengan bantuan di sini di tengah-tengah ada truk transport. Atau sebaliknya nih, ini apa namanya, pesawat, ini truk gitu, kemudian ini kapal laut. Berarti ini bandara, dari barang turun di bandara, dibawa oleh truk, dibawa ke pelabuhan, pelabuhan kirim lewat pakai kapal, begitu ya. Kemudian ada complementarity, ini kapal laut, pelabuhan, ini. Nah, di sini nih, ini sedikit ada perbedaan ya. Jadi di sini ada proses transloading atau stuffing. Ini logistik zone, zona logistik. Kemudian ini ada apa namanya, airport. Nah, ini beberapa integrasi antara pelabuhan dan bandara. Kemudian kita next berikutnya. Nah, ini beberapa karakteristik utama dalam intermodal transport terminal ya. Terkait infrastruktur itu harus ada akses area dock, area siding, ada area route-nya, jalannya, kemudian ada area unloading areanya. Ini yang terkait apa namanya, core-nya ya, kegiatan intinya yaitu operationnya. Kemudian ada equipment, peralatan-peralatan ya, intermodal lifting equipment ya, seperti alat apa itu namanya, alat untuk mengangkat menaikkan kontainer dan seterusnya ya. Kemudian storing equipment, alat-alat untuk penyimpanan. Kemudian storage, tempat penyimpanan, tempat yang luas untuk menyimpan ya. Kalau di pelabuhan itu untuk pasti luas tempatnya untuk menyimpan, menumpuk-numpuk beberapa kontainer gitu. Kemudian terkait manajemen, administrasi, maintenance, akses gate gerbang dan seterusnya ya, sistem informasi di pelabuhan. Kemudian trade facilitation, fasilitas perdagangan, ada area free trade zone, ada logistical services, kemudian ada DC, transloading, cross docking, warehousing, light manufacturing dan seterusnya. Ada juga temperature controlled facility, jadi tempat menyimpan barang-barang yang harus dalam kondisi dingin, seperti misalkan daging dan seterusnya juga tersedia. Kemudian storage depot ya, ada container depot, jadi gudang-gudang untuk numpuk-numpuk kontainer. Ada juga bulk storage, gudang untuk numpuk barang-barang curah. Jadi kalau misalkan kalau kita mengirim apa ya, kalau kita mau ngirim pakaian misalkan, ya mungkin itu ntar masuk mungkin packing kardus, maksudnya ke kontainer ya. Tapi kalau kita ngirim barang-barang seperti semen curah, dia nggak pakai kontainer, dia pakai nanti ya barang curah ya, nanti dia mungkin menggunakan bulk storage. Kemudian kalau kayak ekspor impor beras, atau saya pernah lihat itu mungkin di video itu ya, atau jagung itu kebetulan nggak di packing karung nggak, tapi langsung curah gitu. Itu jagung ya kayak kayak pasir di truk gitu, curah itu nggak dikantongin, nggak dikarungin. Jadi tersedia bulk storage. Kemudian container services, ada tempat washing, preparation, repair dan seterusnya. Ini beberapa
karakteristik utama yang harus diperhatikan dalam intermodal transport terminal. Kemudian edit value function performed around freight terminal. Jadi kegiatan-kegiatan yang menambah nilai di area terminal bandara berarti ini ya. Mulai fungsi processing, distribution, custom clearance, free trade zone, kemudian container depot. Jadi ini beberapa kegiatan yang ditambah, ada proses sorting, packaging, testing, assembling yang kita sudah pernah bahas di pertemuan kedua ya. Jadi fungsi warehouse itu juga bukan cuma nyimpan barang. Kalau dulu ya yang sedikit konvensional seperti itu, mungkin barang disimpan doang. Kalau yang kekinian, yang kontemporer, itu barang itu nyampe di gudang itu ada nilai tambahnya, ada added value-nya. Mungkin nanti di repackaging atau ditambahi bundling dan seterusnya. Maka kadang-kadang ada, kalau kita eh, misal ada satu barang gitu ya, barang itu, karena sekarang kan eranya logistik global ya, atau global supply chain. Barang, contoh misalkan, saya juga belum bisa tentuin apa ya contoh barangnya ya. Contoh misalkan barang A gitu ya. Barang A itu dibikinnya di negara X misalkan. Nanti negara X kirim ke negara Y. Di Y dia, jadi di negara X itu cuman di ini doang diproduksi part-partnya. Kemudian part-partnya dikirim ke negara Y. Di negara Y nanti di assembly. Nanti mungkin dikirim lagi ke negara negara Z mungkin untuk apa namanya, untuk finishingnya gitu ya. Sehingga satu barang itu, barang A tadi itu harus dikerjakan di 3 negara gitu. Yang negara X itu dia produksi part-partnya, di negara Y dia di assembly, di negara C dia mungkin mungkin di packaging gitu ya. Jadi kenapa enggak mulai produksi sampai assembly sampai packaging dikerjakan di negara A gitu ya. Ya pasti ada beberapa faktor. Faktor mungkin masalah pajak lah, masalah tenaga kerja lah dan seterusnya. Jadi ada nilai tambah. Kemudian distribusi, ya, custom clearance, free trade zone, kemudian juga container depot. Kemudian hierarki dari freight terminal dan added value. Ini dari yang paling bawah itu yang paling rendah nilai added value-nya sampai yang paling tinggi yang di atas. Yang paling bawah itu satelit terminal, berarti yang seperti tadi ya. Ini yang tadi yang slide di awal tadi. Yang ini satelit terminal, yang dia lebih dekat ke pelabuhan ini ya. Kemudian yang di tengah-tengah itu load center, yang lebih jauh itu transmodal terminal. Ini tadi yang paling rendah nilai edit value-nya itu satelit terminal. Naik lagi ke atas itu ada inland port atau load center yang tadi ini ya. Dia agak jauh. Ini agak jauh. Yang ini. Kemudian naik lagi ke atas, lebih tinggi lagi nilai edit value-nya, freight distribution cluster. Kemudian gateway. Nah, jadi kalau saya dulu pernah, yang saya tahu ya, yang saya pernah lihat langsung. Dulu saya
seperti ke pelabuhan penyeberangan. Kalau kita main dari Jawa nyebrang ke Bali kan ke Tapang ke Gilimanuk ya. Nanti Bali kita nyebrang ke Lombok itu kan Padang Bayi Lembar. Yang saya tahu dulu di Lembar itu saya dulu pas masih kecil saya lihat itu. Jadi di Lembar itu juga ada semacam terminal book storage untuk semen. Kalau nggak salah semen Indosemen kalau nggak salah. Jadi semen itu mungkin dari Jawa dikirim ke Lombok lewat via Pelabuhan Lembar. Dia dikirimnya adalah bulk curah, belum dibungkus, belum dikarungin, belum di packing. Dia kirim ke Lembar itu ke Lombok. Di Lombok dia di unloading, diturunkan begitu. Nah, nanti setelah diturunkan nanti mungkin di situ ada proses packing. Jadi di packing gitu. Di packing 40 kilo per karung misalkan atau 50 kilo ya. Di packing nanti habis di packing nanti baru dikirim pakai truk. Dikirim ke toko-toko bangunan atau dikirim dulu ke DC-DC atau ke toko-toko bangunan di area Lombok misalkan. Jadi di situ ada nilai tambah. Jadi di terminal tadi ada nilai tambah yaitu tadi ya mengarungi, mempacking ya, dari barang yang curah dikarungi, dikemas, dipacking, nah itu ada nilai tambah. Kemudian tadi sama ya, ini masih terusannya hubungan antara freight terminal hierarki dan edit value-nya. Ini yang sumbu ini ukuran size-nya dari yang paling kecil ke besar. Kemudian ini nilai edit value-nya dari yang paling kecil ke paling besar. Di sini satelit terminal itu dia size-nya paling kecil, kemudian juga paling kecil juga edit value-nya. Yang paling besar itu gateway ya. Gateway itu paling besar size-nya dan juga paling besar juga nilai edit value-nya. Yang lain ada transshipment hub, ada intermodal terminal, ya, ada inland port, ada logistic zone, ada freight village. Kemudian ini ada pembagian transport terminal. Yang warna biru ini merit sistem transportasi laut. Kemudian yang warna pink ini sisi kiri ini adalah untuk jalan atau truk road ya. Yang sisi kanan itu untuk kereta api. Satu modal dua transport. Yang nomor satu ini disebutnya adalah intermodal. Kemudian yang nomor dua ini itu transfer quay to truck gates. Kemudian yang nomor tiga itu on dock rail, ya. Kemudian nomor empat transloading. Jadi ini yang saya tadi terangkan ya. Jadi kalau di pelabuhan-pelabuhan yang apa ya, yang sudah tipe-tipenya sudah tipe-tipe tinggi gitu, itu pelabuhan itu
kadang-kadang tadi ya kalau dia sudah lengkap apa namanya fasilitasnya di pelabuhan itu juga ada layanan relnya juga ya, atau di situ ada pelabuhan, ada kapal lautnya, di situ juga ada truknya tadi kan untuk land transportnya atau roadnya ya, trackingnya ya. Kemudian di situ juga ada stasiun eh, kereta barangnya gitu. Jadi nanti barang-barang yang loading atau unloading itu bisa jadi berasal atau akan dikirim lewat truk atau juga lewat kereta api. Jadi misalkan kapal laut bongkar sekian ribu kontainer, nanti mau dikirim kemana gitu, nanti bisa nextnya dikirim pakai truk kontainer, yang nanti mungkin kontainer akan dipecah lagi gitu jadi truk-truk kecil, atau tadi kontainer yang habis unloading tadi dipikirin pakai kereta kereta atau rel ya. Mungkin kalian juga pernah lihat ya, kereta api tapi bukan kereta penumpang tapi dia bawa bawa kontainer ya. Saya kira pernah lihat. Nah, ini contoh terminal di Eropa ini. Ini contoh potret di Eropa. Ini ada area bars, ini ada area truck, ini ada area deep sea services, ini ada area rail. Ini hanya kurang tidak ada pesawat ya, tidak ada bandaranya. Ini kalau kita lihat yang deep sea area, ini kan nampak ya, ini berjejer, nggak tahu nih ada berapa ratus atau mungkin ribuan kontainer ya. Ya ini nanti berarti nanti area-area kapalnya itu ada di sini nih. Ini kan laut ya. Ini laut. Nah, ini. Kemudian ini kalau kita lihat nih, ada seperti apa nih? Seperti kilang-kilang minyak begitu ya. Ya, ini antara kilang-kilang mungkin untuk barang-barang yang liquid atau mungkin barang-barang curah. Jadi ini contoh pelabuhan yang saya kira cukup lengkap ini ya. Ada keretanya juga di sini kan. Ini ada kereta apinya, ada relnya, ada truknya. Jadi semua tadi ya, misalkan tadi kapal itu bongkar, bongkar sekian ribu kontainer, nanti bisa jadi akan dilanjutkan dengan dikirim pakai tracking atau pakai kereta api. Di sini juga ada ini ya, tadi saya bilang kilang-kilang untuk barang-barang yang curah, seperti misalkan itu minyak bumi, atau mungkin barang-barang curah seperti semen dan seterusnya ya. Nah, ini physical separation between modes and passenger atau cargo terminal. Ini pelabuhan. Pelabuhan ada docknya, ada storage-nya, tempat bersandarnya kapal laut, dan ada tempat penyimpanan barang. Kemudian ini bandara, ya, ada terminalnya. Kemudian ada airfield-nya. Kemudian ini kereta api, ada stasiunnya, ada platformnya. Kemudian ini freight rail, pengiriman pakai kereta api juga ini ya. Ada storage-nya, ada yard-nya.
Jadi ada tempat sandar, tempat berhentinya, tempat transitnya kendaraan, apakah itu kapal laut, apakah itu pesawat, apakah itu ini kereta api, tapi ini kereta api untuk penumpang ya. Kalau ini yang kanan, ini kereta api untuk barang. Ya, ada tempat penyimpanan. Jadi yang kemudian ini apa namanya? Semacam ini ya, persentasenya ya. Ini kan lingkaran kan, lingkaran. Jadi area dock sama area storage gedean area storage-nya begitu ya. Kemudian ini yang passenger ini area stasiun sama area platform. Gedean area platformnya. Kemudian ini yang freight rail, pengiriman barang ini pakai rel ya. Area yardnya sama area storage-nya, gedean storage-nya. Jadi dibutuhkan area yang lebih luas. Kemudian ini terminal, ini bandara, terminal tempat parkirnya pesawat begitu. Sorry. Terminal tempat nyimpan barang itu lebih kecil justru, lebih sedikit dibandingkan lapangan terbangnya. Karena apa? Karena kalau pesawat terbang dia kan butuh apa? Landasan pacu yang lebar panjang gitu ya. Kan karena bukan helikopter kan, dia harus berapa kilo dulu running di darat baru dia terbang kan begitu kalau kalau pesawat ya. Jadi di sini kita lihat nih dari empat contoh ini bandara, pesawat dan passenger rail yang butuh area area apa? Area untuk kendaraannya lebih luas. Jadi ini kan tempat ini istilahnya kalau kalau di stasiun itu peron ya. Peron tahu peron ya? Peron itu ya tempat naik turunnya kita ke kereta api itu kan. Ini lebih luas nih. Sama dengan di pesawat. Karena kan kalau kereta api itu kan dia panjang ya. Kemudian kalau pesawat juga dia besar dan butuh landasan pacu yang panjang yang lebar. Kalau kapal laut dia meskipun besar tapi dia kebutuhan areanya lebih kecil dibandingkan kebutuhan storage untuk menyimpan barang-barang atau untuk menyimpan kontainer. Nah, kemudian ini konvensional intermodal terminal equipment. Ini ada beberapa contoh, ada yang namanya mungkin Mulka sudah ini ya, dulu pas KP menjumpai seperti ini ya, sudah familiar dengan barang-barang ini. Ada straddle carrier, ada rubber tired gantry, ada rail mounted gantry, ada front end loader, ada reach stacker, ada port tiner. Ini beberapa peralatan-peralatan yang ada di pelabuhan ini untuk mengangkat kontainer ya, untuk memindahkan, untuk membantu untuk memindahkan, merapikan di storage, untuk membantu juga untuk loading dan unloading barang-barang dari pelabuhan ini atau dari pesawat atau dari truk. Nah, ini beberapa spesifikasinya ya.
Oke, ntar silakan ini dibaca saja ya. Nah, kemudian sekarang ada Freight Terminal Automation. Ini terkait dengan sistem manajemen di terminal. Nah, ini kita automated train. Nah, ini kita skip dulu, kita lanjut dulu yang lain. Jadi ini terkait sistem otomasi di pelabuhan ya. Jadi apa di freight terminal ya. Jadi keluar masuknya truk terminal yang membantu nanti proses loading dan unloading di situ. Jadi yang nanti akan mempercepat proses ya. Tidak apa namanya? Mengurangi kegiatan yang manual sehingga nanti lebih efektif, lebih efisien dalam proses membantu untuk membongkar muat barang-barang di pelabuhan maupun juga di bandara dan seterusnya. Nah, ini karakteristik dari port liner ya. Tadi salah satu peralatan tadi yang ada di terminal atau mungkin di pelabuhan. Ini ada beberapa spek-speknya ya, beberapa spesifikasinya. Ada yang Panamax, ada yang Post Panamax, ada yang Super Post Panamax. Tadi ini beberapa contoh, tergantung dengan speknya. Kemudian ini container transloading, jadi loading unloading begitu. Ini terkait consolidation, kemudian terkait berat, palet, dan seterusnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau kita lihat ini dari yang paling atas ya, ada yang namanya consolidation. Jadi konsolidasi, penggabungan ya. Dari tiga kontainer
itu dibikin dua gitu ya. Jadi dibikin dua, mungkin biar supaya lebih kecil. Misalkan kalau ini nanti tiga kan butuh tiga truk begitu, ini dibikin dua supaya nanti cukup dengan dua truk. Kemudian penyesuaian berat. Ini dari dua truk, ini kebalikan dari consolidation. Dari dua truk menjadi tiga truk. Mungkin terkait dengan nanti regulasi di tempat tersebut atau regulasi di negara tersebut. Jadi kan pasti ada ini ya, yang kita bahas kemarin ya, ada yang namanya odol ya. Odol itu over dimension, overload. Pasti itu kan common hope gitu ya. Itu jalannya truk di jalan raya atau jalan tol atau apa itu kan ada batas maksimum beratnya. Jadi misalkan ini dua kontainer, ini kalau diangkut dua truk ini terlalu masih over. Nanti dipecah dia. Dipecah menjadi tiga kontainer sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan peraturan di area tersebut. Tidak overload atau tidak over dimension. Kemudian ini palet, jadi isinya kontainer gitu, bisa nanti di unloading, kemudian dipindah ke palet. Kemudian supply chain-nya ini ada proses eh, edit value-nya ya, ada perform edit value activities, ada packaging-nya yang tadi dibilang, tadi pengiriman semen dari Jawa ke Lombok, misalkan dia curah, nanti di Lombok dia unloading dari pelabuhan, kemudian di packing di situ, dimasukin sak atau dimasukin karung di pelabuhan, ada labelingnya, ada final assembly-nya. Nah, ini keuntungan dan kelemahan dari transloading. Ya, nanti dibaca ya, dibaca saja. Saya baca dulu. Ini, terminal cost. Ini kita lihat ada tiga macam moda ya. Ada tiga macam moda. Yang warna biru ini kapal laut. Yang apa ini? Coklat. Ini kereta api. Yang hijau ini truk. Kemudian sumbu X-nya adalah distance atau jarak ini. Sumbu Y-nya cost. Coba dari grafik ini apa yang bisa kita pahami? Radli coba dari grafik ini apa yang bisa kita pahami? Ini mungkin mirip yang kita kerjain minggu lalu ya, yang compare antara apa tuh ton, kemudian jarak antara pesawat, kapal laut, kereta api, kemudian truk ya, yang minggu lalu itu loh. Coba ada Radli, ada Ahmad Radli Fauzan. Hadir Pak. Coba dari grafik ini Ya, apa yang kita bisa ya, pahami? Pak. Kalau T1 itu darat ya Pak? T1 tuh ya truk.
T2 itu kereta api, T3 itu kapal laut. Mm-mm. Mm. Coba sambil dibuka yang kemarin dikerjain. Yang Berarti kemarin kalau mungkin dikerjain. kalau eh, Mungkin dia mirip-mirip, ini mirip yang dengan yang kita kerjain minggu lalu. Bisa, Radli? Bisa menyampaikan apa yang bisa kita pahami dari grafik ini? Atau yang lain bisa membantu? Gina, Venda, apa yang bisa dipahami dari grafik ini? Gina, Venda ada? ya Pak, mungkin Oh kalau ya, gimana ngeliat Radli? grafik Radli? apa ya? Silakan. Itu kan yang sumbu Y Kos. cos ya Pak ya. Kalau yang X-nya distance. Mungkin kalau uh, nah mungkin kalau ngeliat dari distance kan ini yang paling jauh kan maritim ya, atau lewat jalur laut. Dan yang kedua distance-nya itu rail ya. Berarti dia jarak menengah. Sedangkan road itu dia jarak pendek ya Pak. Nah mungkin kalau melihat dari kesimpulan sih, kalau untuk jarak, kalau ingin pengirimannya jarak jauh gitu, Mm-mm. ingin meminimasi cost berarti pakai jalur laut. Ya, Kalau untuk jarak menengah ingin meminimasi cost itu pakai rel atau kereta. Kalau ya, untuk jarak pendek, jarak pendek karena mungkin ingin lebih ke arah mengejar waktu gitu Pak ya, untuk mengurangi waktu lead time ya. ya, itu pakai jalur truk atau road ya Pak. Itu sih Pak. Mungkin dari teman-teman nih. Oke. Ada yang menambahkan? Gina, Venda? Gina, Venda nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Waduh, sinyalnya. Ini mirip yang kita bahas minggu lalu itu. Jadi perbandingan compare. Suara saya jelas nggak ya? Atau putus-putus ya? Halo? Suara saya jelas atau terputus? Jelas Pak. Oke, ini saya buka map nih.
Nah, ini contoh ya. Ini yang saya bilang tadi ya, ini mirip yang kita bahas minggu lalu kan. Kita bahas ton, value barang, kemudian apa itu? Jarak kirim antara pesawat, kapal, truk, kereta gitu ya, atau intermodal. Jadi yang benar yang tadi dibilang sama Radli ya, bagus ininya, analisisnya. Jadi kita lihat nih, kalau jarak kecil, katakanlah ini jarak kecil ya, katakanlah ini jarak yang kecil itu di sini, katakanlah ini adalah 100 kilometer misalkan saja ya. Siapa yang paling mahal? Kapal laut, ya kan? Yang nomor dua yang paling mahal siapa? Kereta api. Yang paling murah adalah truk, ya kan ini. Paling rendah ya costnya. Costnya paling rendah. Tapi kalau semakin jauh jarak, misalkan ini adalah 1000 kilo, atau ini 2000 kilo, 3000 kilo, 4000 kilo. Yang jadi sekarang terbalik, yang paling murah adalah kapal laut, ya kan dia paling rendah nih. Yang mahal lagi ini aja lah ya, kita tarik ini ya. Ini katakanlah 1000 kilo di sini misalkan ya. Ini 1000 kilo. Yang paling murah adalah biru, yaitu kapal laut. Ini. Yang nomor dua kereta api. Yang nomor tiga adalah yang paling mahal nih ya, paling mahal truk. Jadi kapal laut itu kalau untuk jarak jarak dekat dia malah mahal karena ibaratnya apa ya, tanggung. Sudah gede barang, sudah gede kendaraan ya. Cuman buat jalan bentar doang, ini apa namanya, tanggung, sayang sewanya mahal cuman buat kirim deket, sehingga dia kosnya mahal. Sehingga kalau mau pakai kapal ya sekalian yang jauh, yang banyak gitu. Maka tadi kan dibilang satu kapal tuh bisa 4.000 tius, 5.000 tius, 10.000 tius, bisa menampung 10.000 kontainer. Bayangkan, kalian bayangkan, padahal kalau truk itu kan paling-paling ya satu ya, satu atau dua kontainer truk gitu ya. Tapi kalau kapal itu kan bisa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 kontainer satu kapal. Itu maka dia kan muatnya banyak, kemudian distance-nya kalau jauh dia dia efektif gitu. Maka misalkan ada kasus mau mengirim sekian sekian ratus kontainer atau sekian atau mungkin 1000 kontainer. Ada project mengirim 1000 kontainer adalah dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ini mungkin menggambarkan contoh dari grafik ini. Kalau kita kirim 1000 kontainer dari area Tanjung Priok ke area Tanjung Perak, Surabaya pakai truk, maka kira-kira akan dibutuhkan 1000 truk lewat Jakarta, Kerawang, Cirebon, Semarang, nanti dia lewat mana nih? Tuban, Gresik, Surabaya. Butuh 1000 truk. 1000 truk katakanlah satu truk sewanya adalah 10 10 juta, berarti berapa itu? 10 juta tambah berarti 10 miliar biayanya misalkan ya, 10 M truk. Kalau pakai kereta api dari stasiun Tanjung Priok misalkan dekat pelabuhan ke dekat Tanjung Perak, mungkin katakanlah satu kereta itu butuh mampu memuat 10 kontainer, berarti butuh 100 kereta api misalkan ya.
Satu kereta api mungkin contoh saja ya, kosnya atau sewanya itu misalkan berapa ya? 100 kereta api itu sewanya berapa? Kalau 10 juta kali 100 berarti berapa? 10 juta, 100, 1 miliar. Katakanlah sewanya 9 atau 8 juta per kon. Berapa? Misalkan sewanya misalkan 100 kereta berarti katakanlah 9, 8 M gitu ya. Karena butuh 100 kereta. Satu kereta itu memuat 10 kontainer berarti kan bisa 1000 kontainer. Ya, kalau 100 kereta berarti kalau satu keretanya sejuta, 100 juta. Satu keretanya 10 juta, 1 miliar. Berarti kalau keretanya 100 juta, 10 miliar. Katakanlah satu kereta itu 50 juta, berarti 5 miliar itu ya. Atau 80 juta, 8 miliar misalkan ya. Nah, kalau kita kirim pakai truk, sorry, pakai kapal laut. Kapal laut yang kapal laut yang muatnya adalah 1000 TEU atau 1000 kontainer ya. Dari pelabuhan Tanjung Priok dikirim ke lewat laut nih, lewat laut ke Tanjung Perak. Katakanlah ya sewanya kapal laut yang muatnya itu 1000 TEU cukup sekali jalan, cukup satu kali kapal adalah katakanlah misalkan 2 miliar misalkan saja ya. Ya ini kan nampak ya bandingannya ya. Kalau pakai truk itu 10 miliar, kalau pakai kereta 8 miliar misalkan, nah lebih murah pakai kapal laut. Nah, jadi yang kalau bicara jarak itu sudah pasti, sudah bicara jarak dan volumenya besar itu adalah kapal laut yang nanti lebih costnya lebih murah. Nah itu ya. Tapi tadi ya, ini ada beberapa pasti ada beberapa keunggulannya ya, ada plus minusnya. Ya kalau pilihan road atau truk atau mobil itu kan untuk area darat dan untuk lebih fleksibel, dia bisa kemana aja, bisa ke kota, bisa ke kampung, bisa masuk RT RW, ganggang, bisa ke pegunungan, ke lereng gunung bisa ya. Tapi kalau kereta api dia kan hanya antar stasiun ke stasiun. Kalau pesawat hanya antar bandara ke bandara. Kalau kapal laut hanya antar pelabuhan ke pelabuhan. Tapi kalau truk, kalau mobil kan tidak perlu mau ke rumah, mau ke bawah ke ganggang ya, mau ke gunung bisa 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 semua ya. Oke, saya kira itu mungkin materi kita hari ini sudah jam 12 hampir 12.4 sorry, hampir jam 2.40 ya. Tadi ini ya terkait tadi biaya transport tadi. Ini bandingan antara biru, coklat, hijau. Itu kapal, kereta, truk. Ini ya. Berarti ini kan kapal, ini eh, truk, ini kereta api. Ini untuk kapal laut ya. Sorry. Sorry, ini untuk kapal laut. Transport and terminal cost trade apa nih? Trade off. Oh, trade off in maritime transport. Sumbu X-nya, shipment size-nya, jumlah barang yang dikirim. Kemudian yang sumbu Y-nya adalah biaya per TEU-nya, cost per TEU-nya atau biaya per kontainernya. Semakin banyak yang dikirim, transportnya semakin menurun.
transport cost-nya semakin menurun. Cuman semakin banyak yang dikirim, biaya terminal cost-nya semakin tinggi, total cost-nya juga semakin tinggi. Nah, di sini ada titik optimal ya, di 8.000 TEU, ini titik optimal. Kalau kurang dari 8.000 TEU juga masih besar cost-nya. Kalau lebih dari 8.000 TEU, total cost-nya juga tinggi juga ya, gabungan antara transport cost dan terminal cost. Oke, saya kira itu dulu materi kita hari ini. Kita terbatas waktu. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Kita presensi dulu. Coba saya panggil namanya, dibuka kameranya. Peserta. Coba dibuka kameranya, Venda, Gina, Radli, Mulka, mana nih? Pengajaran. Besok UTS-nya silakan saja dipelajari yang materi-materi yang sudah disampaikan ya. Itu saja. Termasuk yang tugas 2 itu juga itu buat latihan biar nanti bisa ngerjain pas UTS. Gina Wivenda ada ya? Tadi dipanggil kok nggak ada? Diam saja, emang lagi sariawan. Jurnal perkuliahan. Dipanggil diam saja, saya kira sariawan. Oke, ada semua ya. Ada semua nanti Mas Mulka mana Mas Mulka? Mas Ketua? Mas Ketua di mana dirimu berada? Ya, Pak. Iya, iya, iya. Sebentar. UTS-nya berapa minggu ya? 2 minggu ya atau seminggu? 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu. Hadir semua, oke. Saya simpan dan validasi. Tolong Mas Ketua, Mas Mulka di validasi ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.